Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Ridho Zikri. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai React Router. Nah, React Router ini bertujuan untuk menghandle pindahan page secara single page, yang dimana sebelumnya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya itu kita masih memanggil dalam foldernya itu sendiri. Ini kan pas pertemuan 5 kita manggilnya langsung di indeks HTML pertemuan kelima untuk mencari untuk menggunakan foldernya untuk menggunakan isi dari pertemuan 5 itu sendiri. Nah, pada React Router ini kita tinggal panggil saja keluar komponen-komponen yang kita perlukan seperti page, layout, components, data JSON jika ada, serta assets. Nah, pemanggilannya langsung saja digunakan pada indeks HTML seperti ini. Nah, nanti dia akan memanggil pada main.jx yang berikut. Nah, saat kita sudah panggil secara global, maka hasilnya akan sama seperti web yang kita lakukan pada pertemuan sebelumnya. Ini sedap. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil latihan dari lab yang sebelumnya, yang dimana ada latihan list menu sudah menjadi komponen. Nah, list menunya ini akan dibuat seperti ini, tinggal mengimportkan icon-iconnya saja, lalu fungsinya akan dibuat jadi list menu dengan menu class sebagai variabel, yaitu akan menjadi aktif, dan dimana akan menampilkan nav link atau nav barnya, yang dimana akan pada nav linknya, nav bar tersebut akan ada dashboard, order, customers, error 400, 401, dan 403. Nah, class name-nya masih sama. Oke, ya karena kita akan menggunakan satu variabel saja, itu menu class. Kemudian untuk ID-nya akan dijadikan seperti ini, menu 1, menu 2, menu 3, menu 4, dan menu 5. Lalu to-nya ini maksudnya akan diarahkan kemana routernya. Pada dashboard ini akan dijadikan router, akan diarahkan ke localhost-nya itu langsung seperti ini. Nah, ini maksudnya karena ada slash saja, nanti akan dia otomatis diarahkan ke memang localhost paling pertama kali dia dimunculkan. Nah, selanjutnya menu 2 ke arah orders, yang dimana orders nanti akan muncul seperti ini, domainnya namanya orders. Begitu juga pada customers. Selanjutnya pada error 400 juga sama, error 401 dan error 403. Nah, kemudian page header sudah menjadi komponen dan menerima props title, breadcrumbs, dan children. Nah, hasilnya akan seperti ini. Sederhananya nanti akan dibuatkan ekspor fungsi page header terlebih dahulu, di mana di dalamnya akan terdapat parameter children. Nah, nanti pada title itu tersendiri akan diletakkan pada ini ID-nya dengan span dashboard, dengan isinya akan berupa dashboard. Kemudian untuk breadcrumb-nya akan menerima yang pertama dashboard, selanjutnya separator ini kayak pemisah, terakhir akan menerima order list, yang dimana pada kode error atau apa kita makainya pada kode error not found, yang merupakan latihannya. Kemudian selanjutnya yaitu adalah membuat mencari desain Figma untuk menampilkan error halaman error 404, yang dimana pada filenya akan saya buat seperti ini, not found JSX. Ini merupakan template dari not found template yang saya cari pada Google, bisa di copy pastekan saja, misalnya template-templatenya, yang dimana pada router itu sendiri pada error 404 ini jatuhnya pada not ini, root path bintang. Bintang ini maksudnya kalau namanya tidak sesuai dengan seperti orders, customer, error 401, 401, 403, dan semacamnya. Dan ya semacamnya yang pada file yang sudah dibuat. Nah,
Kalau nggak sesuai dengan case sensitifnya, maka akan munculkan hal ini. Coba saya bikin, ini kan masih customers tuh kan masih tambah pakai S. Jika saya bikin tanpa S, hasilnya akan seperti ini. Pada error not found atau 404 ini, saya menggunakan template-nya seperti ini. Tinggal saya desain dari Figma-nya, saya mengambil hal yang ini, tapi saya ubah saja. Untuk gambar saya tidak tampilkan, karena ini masih bersifat opsional. Nah, ini dia. Sesuai dengan ini, tetap sesuai dengan yang gambar ini, tapi saya tidak memakai gambarnya. Ada beberapa elemen yang saya hilangkan. Itu yang bagian ini saya jadikan referensi saja. Lalu kemudian yang selanjutnya akan saya jelaskan itu menyiapkan list menu, pada 3 list menu yang menampilkan error 400, 401, dan 403. Nah, pada error 400-nya, ini merupakan contoh sederhana saja. Pada error 400, nanti saya akan importkan page header-nya yang sudah dibuat menerima komponen children-nya, mana nanti akan menampilkan nilai page header, nama aksinya apa yang pengen kita buat. Karena nggak ada aksi di page header ini, saya langsung saja. Kemudian pada ininya akan saya tambahkan error page, yang dimana error page ini merupakan komponennya tersendiri. Nanti error page ini akan terdapat kode description. Ini kode dan description ini parameternya, di mana H1-nya terdapat akan menerima teks hijau berupa kode, menerima parameter kode, dan untuk paragrafnya akan menerima description-nya. Nah, pada error 400 nanti tinggal kita lakukan saja import error page dengan kodenya merupakan kode 400, parameternya 400, dan deskripsinya bad request atau kata-kata yang sesuai dengan nama errornya itu sendiri, yang biasanya mendeskripsikan error. Hasilnya akan seperti ini jika dipanggil pada sidebar. Begitu juga untuk error 401, 403, itu kurang lebih sama saja. Tinggal dimasukin saja kata-kata template-nya. Yang penting page header sama error page-nya sudah dipanggil pada halaman berikut, pada pemanggilan return-nya. Selanjutnya data order dan customer akan kita buat untuk halamannya. Yang pertama, order akan terdapat order ID, customer name, status, total price, dan order date. Hasilnya akan seperti berikut. Ini untuk orders-nya. Sedangkan yang satu lagi untuk customers-nya akan terdapat customer ID, customer name, email, phone, loyalty, sesuai dengan yang ketentuan latihannya. Terakhir, ketentuan latihannya yaitu menambahkan tombol add order dan add customer yang bisa dipanggil melewati page header. Nah, hasilnya akan seperti ini, tambah orders dan tambah customer akan seperti ini. Untuk fungsi kodenya akan seperti berikut, yang dimana add orders tinggal dikopikan saja, tinggal diimportkan saja page head pada add customer. Terlebih dahulu saya akan buatkan importnya yang berupa state sama page header, import page header yang sebelum sudah dibuat di sini. Nah, tinggal dibuatkan saja function add customer dengan fungsinya akan terdapat formnya berupa data parameter array berupa form dan set form dengan aliasnya berupa state. Nah, untuk kolomnya akan terdapat ini customer name, email, phone, loyalty. Nah, selanjutnya tinggal dibuatkan saja const handle change, untuk variable handle change-nya akan dibuatkan untuk mengatur change, ganti namanya, handle submit-nya itu untuk menambahkan untuk mensubmitkan formnya itu tersebut. Lalu tinggal dibikinkan saja inputannya, namanya customer name dengan tipenya text, placeholder-nya nama customer, value-nya itu
di mana formnya itu akan diselaraskan dengan customer name, on change-nya merupakan handle change, lalu class name-nya ini bebas dengan sesuai yang kita inginkan. Nah, require ini maksudnya yang diperlukan berarti harus diisi. Untuk email sama saja, email, phone, loyalty itu sama saja kurang lebih strukturnya. Nah, kemudian datanya ini akan terdapat pada ini. Karena saya add customer, saya akan buatkan add cons customer pada data JS-nya, yang dimana akan terdapat array-nya dengan jangkauannya 30, customer ID, lalu terdapat customer ID-nya, customer name, email, phone, dan loyalty. Selanjutnya yaitu adalah penggunaan penambahan fitur pada web baju saya, bertema baju online, yang dimana akan terdapat kategoris dan list produk untuk saat ini. Preferensinya masih menggunakan Figma yang sebelumnya, itu menambahkan yang terdapat kategoris, dan lookout masih yang sama sebelumnya. Cuma saya menambahkan kategoris dan list produknya saja, ada saya modif. Nah, untuk kategoris nanti akan dibuatkan cons kategoris yang bertujuan untuk menampung nilai kategorisnya. Pada nilai kategorisnya akan terdapat kaos, kemeja, outwear atau pakaian luarnya, kemudian untuk kategori wanita, kategori pria, anak-anak, dan bestsellernya. Lalu akan dibuatkan function kategoris yang akan berguna untuk dipanggil pada app.js app-nya. List produknya akan terdapat data yang pertama yaitu diisi produk kategoris untuk produknya itu sendiri, kemudian brandnya. Lalu nanti akan dibuatkan produknya akan menampung nilai array dari angka 1 ke sampai 50 totalnya. Pada kategorinya itu nanti akan disamakan menjadi kategoris. Nah, ini kurang lebih pakai untuk menghandle nilai menggunakan matematikanya, pakai random saja. Kemudian akan menampilkan return ID serta isinya, name, kategori, brand, price, stock, size, rating, image, description, dan grade A. Dan kemudian terakhir akan terdapat function get random size. Nah, ini untuk maksudnya random size ini nanti pada deskripsi ininya nanti akan ada muncul ini SM, ukuran S, ukuran M, ukuran L, ukuran L lagi, ukuran M atau ukuran L atau ukuran XL. Nah, nanti akan dipanggilkan pada list product nanti akan kita gunakan import page header juga supaya dicobakan saja page headernya bisa diterima. Kemudian produk yang diimport itu merupakan produk list yang terdapat di produk list JS. Kemudian tinggal tambahkan saja nama kolomnya, daftar produk, tambah produk ini terletak di sini, daftar produknya. Kemudian nanti ini lebih ke arah page header-nya, nanti isinya merupakan daftar produk dan tambah produk. Nah, kemudian akan terdapat kolomnya akan terdapat gambar, nama produk, kategori, harga, stok, ukuran, rating. Lalu untuk produk nanti akan diselaraskan dengan mapnya, dengan array-nya berupa produk atau parameter berupa produk. Kemudian nanti akan terdapat image, karena image-nya nggak ada, saya tidak masukkan saja. Kurang lebih nama produk juga sama, dengan produk price-nya juga sama, nanti akan dibikin local string aja. Lalu untuk stock dan size juga sama, nanti akan diselaraskan dengan produk, size-nya disesuaikan dengan nama parameter yang sudah dibuat. Lalu untuk add product akan seperti ini, akan terdapat nama produk, kategori produk, harga, stok produk, ukurannya, habis itu ukuran ini angka berapa yang pengen ditambah, habis itu URL-nya apa, kemudian add product nanti bukan add product, maksud saya ini merupakan filenya kurang lebih sama, nanti akan dibuatkan import space header mana terdapat function add product,
nanti akan terdapat handle change, handle size change, untuk handle submit untuk mengatur formnya tersebut. Nah, sekian dari pertemuan hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.